Proyek Ibu Kota Baru IKN akan sukses seperti Washington DC, Ibu Kota Amerika Serikat. Washington DC, kata Ridwan Kamil yang akrab dengan sapaan Kang Emil, adalah ibu kota terbaik dunia yang dibangun dari nol seperti IKN sekarang ini. Kawan muda, pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN masih terus berlanjut dan akan dilanjutkan oleh Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Program pembangunan IKN sudah menjadi suatu keharusan karena sudah diputuskan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Artinya, siapapun yang akan memimpin pemerintahan pasca pemerintahan Presiden Joko Widodo wajib melanjutkan pembangunan IKN sebagai pengganti Ibu Kota Negara yang sampai saat ini masih diperankan oleh DKI Jakarta. Memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan sudah dicita-citakan pemerintah Indonesia sejak era kepemimpinan Presiden Soekarno atau Bung Karno. Dan cita-cita ini baru direalisasikan pada era pemerintahan Presiden Jokowi. IKN dibangun dengan tujuan menjadi kota berkelanjutan di dunia, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Prabowo Gibran bahkan sudah merencanakan IKN untuk menjadi pusat inovasi digital yang terkoneksi dengan sejumlah kota lainnya di Indonesia. Namun, pembangunan IKN membutuhkan waktu yang tidak singkat. Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa pembangunan IKN kemungkinan baru bisa selesai dalam kurun waktu 10 hingga 15 tahun mendatang. Dengan kata lain, program pembangunan IKN akan melewati beberapa periode kepresidenan sehingga perlu didukung oleh pemerintahan-pemerintahan yang akan datang yang berkomitmen menjaga keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan dengan tujuan besar menuju Indonesia Emas 2045. Kurator IKN Ridwan Kamil yang juga mantan Gubernur Jawa Barat dan Ketua Tim Kampanye Daerah atau TKD Prabowo Gibran untuk Provinsi Jawa Barat berharap proyek Ibu Kota Baru IKN akan sukses seperti Washington DC, Ibu Kota Amerika Serikat. Washington DC, kata Ridwan Kamil yang akrab dengan sapaan Kang Emil, adalah ibu kota terbaik dunia yang dibangun dari nol seperti IKN sekarang ini. Kang Emil juga menyebutkan ada ibu kota yang berstatus gagal seperti Canberra, Australia, karena lahannya yang terlalu luas, sementara populasinya minim. Untuk menghindari kegagalan seperti itu, perlu disiapkan berbagai fasilitas pendukung seperti fasilitas kesehatan, mal, fasilitas olahraga, pendidikan, dan hiburan. Pada dasarnya, ujar Kang Emil, IKN harus menjadi sebuah kota yang memiliki fungsi campuran. Jadi IKN bukan sekadar lokasi pemerintahan saja seperti Putrajaya, Malaysia, yang hanya dipenuhi kantor-kantor pemerintahan saja. IKN didesain untuk populasi sekitar 2 hingga 3 juta orang. Namun, kata Kang Emil, target ini diproyeksi baru bisa tercapai pada tahun 2040. Kang Emil juga menepis tudingan sejumlah orang yang menyebutkan bahwa IKN dibangun dengan membabat hutan lindung sehingga mengakibatkan penggundulan hutan atau deforestasi. Pada kenyataannya, menurut Kang Emil, lahan yang dijadikan lokasi pembangunan IKN adalah lahan perkebunan yang pernah ditanami pepohonan eucalyptus untuk membuat tisu dan produk-produk kertas lainnya.
Jadi, tuduhan bahwa IKN dibangun dengan membabat hutan sama sekali tidak benar. Bahkan pemerintah, ujar Kang Emil, nantinya akan membangun hutan-hutan kota yang benar-benar hutan. Di IKN, harapan Ridwan Kamil ini disampaikannya melalui akun Instagram pribadinya @ridwankamil, seperti yang akan kita lihat selengkapnya berikut ini. IKN ini pusat pemerintahan atau kota? Kalau pusat pemerintahan itu cuma kumpulan kantor-kantor pemerintah, oke? Itu namanya Putrajaya di Malaysia gitu. IKN ini harus jadi kota, pusat pemerintahannya ada, orang-orang non-PNS-nya mendominasi, itu namanya Washington DC. The best capital in the world yang didesain dari nol adalah Washington DC. Sisanya rada-rada gagal. Kegedean, kekurangan orang. Di Australia itu Canberra, orangnya dikit, pada maghrib berada sepi gitu. Saya bilang nggak boleh kita IKN kayak begitu. IKN kita harus tetap ramai, ya. Oleh karena itu IKN didesain menjadi kota. Syarat menjadi kota fungsinya campuran. Ini bukan kumpulan kantor, kumpulan segala rupa. Ya sebenarnya kota kan segala rupa. Stadion nanti ada, mallnya apalagi, kesehatan, pendidikan. Saya kemarin ngusulin kayak Jaya Ancolnya, kayak Universal Studio, pokoknya hiburan apapun lah ya. Nah, berikutnya IKN harus ada batas yang memadai. Dan saya bilang jangan kegedean, maka IKN itu segede kota Bandung lahannya. Sebelumnya ngapain gede-gedean, cukup ya. Didesain untuk mungkin 2 sampai 3 juta penduduk saja ya. Nah, Pak, tapi kan IKN-nya menghabiskan hutan Kalimantan. Ini pertanyaan internasional kan? Saya juga dulu begitu nyangkanya. Ternyata tidak. Itu hutan kebun. Karena yang ditanam hanya eukaliptus yang tiap 6-7 tahun ditebang seluruh kawasannya, kemudian kayunya diambil dijadiin kertas, jadiin tisu, jadiin produk-produk kertas kan, tanam lagi dari nol, tumbuh lagi tiap 6 tahun, panen lagi. Jadi itu bukan hutan lindung, bukan hutan yang keragaman, itu monokultur. Monokultur itu cuma satu jenis gitu ya. Nah, oleh Pak Jokowi dan tim akan dihutankan dalam arti sebenarnya, yaitu tanamannya tidak satu. Eukaliptusnya boleh, tapi kan pohon trombesi, pohon yang bikin burung datang, bikin monyet datang, itu lagi ditumbuh-tumbuhkan. Ya. Nah, jadi komitmen menghutankan kembali hutan komersial, hutan kebun produksi ini, itu serius. Ya. 15 juta pohon aneh-aneh, tropis akan ditanam di IKN. Jadi bayangkan kalau itu berhasil, 5-10 tahun lagi itu wajah hutannya itu enggak homogen lagi, udah kayak hutan tropis ya. Segala ada. Dan kita harapkan kalau ke sana enggak ada faunanya karena dia kebun monokultur. Suatu hari saya ingin lihat ada macam-macam. Jadi itu menjawab pertanyaan hutan apa yang dibabat, enggak juga. Itu dulunya memang perkebunan eukaliptus, pohon untuk bikin tisu itu ya. Sementara itu, calon Presiden Prabowo Subianto dalam paparannya di acara diskusi yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI sekitar setahun yang lalu, mengatakan bahwa anggaran pembangunan IKN cukup besar, yakni 400 triliun rupiah atau 30 miliar dolar untuk jangka waktu yang sangat panjang. Dengan kata lain, kata Prabowo, jangan dilihat besaran total anggarannya yang terlihat sangat besar. Tetapi lihatlah berapa lama masa pembangunan IKN. Jika masa pembangunan IKN adalah 15 tahun, itu berarti anggaran pembangunan IKN rata-rata sebesar 1,5 miliar dolar per tahun. Untuk itu Prabowo meminta masyarakat agar tidak termakan isu bahwa Indonesia tidak bisa membangun IKN. Indonesia, kata Prabowo,
bisa membangun dan mengelola IKN, terutama bila seluruh elemen masyarakat mendukungnya. Jangan termakan brainwashing atau cuci otak, kata Prabowo, bahwa seolah-olah Indonesia negara miskin, tidak mampu, dan orang-orang tidak bisa memanage, dan seolah-olah para pemimpin Indonesia korup semua, sehingga kita tidak mampu bikin apa-apa. Demikian ujar Prabowo. Memang diperlukan kesabaran yang sangat besar dan panjang untuk bisa melihat terwujudnya ibu kota Nusantara sebagai pengganti Jakarta yang sudah sangat padat. Yang akan menikmati IKN nantinya adalah generasi muda, yang saat ini disebut sebagai generasi milenial dan Gen Z. Sehingga diperlukan ketulusan dan keikhlasan generasi yang lebih tua untuk mewariskan kemajuan bagi generasi mendatang. Dalam kaitan ini maka sangat tepatlah ucapan yang sering disampaikan Prabowo Subianto bahwa dirinya hanya berfungsi sebagai jembatan untuk generasi milenial dan Gen Z. Hal ini tentunya berlaku pula bagi generasi seangkatannya yang disebut generasi baby boomers dan generasi sesudahnya yang disebut generasi X. Sampai di sini dulu kawan muda. Salam Minbot. Prabowo Gibran, Man of Our Time.